bukan wawancara ini dia. Iya. Ini aja jangan tegang. Oh ya, Boleh sebutkan nama lengkap Ibu? saya Yeni Dwi Priyani. Jabatan di Nasari apa? Saya Kepala Bidang Kelembagaan. Baik, boleh cerita lembaga atau struktur yang Ibu pimpin itu di Nasari? Apa saja yang dikerjakan? Saya membawahi kelembagaan koperasi, Ya. itu terkait perizinan, Ya. baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang, Ya. bahkan sampai kantor pelayanan koperasi Nasari. Jadi kami mengurus perizinan tersebut, Ya. juga kepentingan-kepentingan dengan dinas koperasi dan dinas terkait. Oke, misalnya membuka cabang di luar daerah atau di satu provinsi, Ya. apa keterkaitan kerjaan Ibu di situ? Saya menyiapkan surat-surat yang diperlukan, persyaratan yang diperlukan dari lembaga koperasi, Ya. mengirimkan surat ke dinas koperasi setempat untuk meminta rekomendasi begitu. Lalu urusan perizinan dari kabupaten atau provinsi yang bersangkutan, pimpinan cabang yang Ya, yang berhubungan langsung dengan dinas setempat, pimpinan cabang setempat. baik Ibu. Sejak kapan bergabung di Nasari? Saya 2001. 2001 berarti 23 tahun. Ya. Lama juga Ibu. Puji Tuhan. Sudah apa namanya? Sudah pasti banyak pengalaman suka duka di Nasari. Ya. Awal bergabung dengan Nasari itu bagaimana ceritanya itu? Jadi saya tahu Nasari itu ada iklan lowongan pekerjaan di koran waktu itu di Semarang, kota Semarang ini. Koran apa namanya? Suara Merdeka kalau tidak salah. Suara Merdeka. Ya. Baik. Dulu masih Ya. gencar koran kan, kalau Ya. sekarang udah sepi. Lalu di koran itu dibuat iklan lowongan pekerjaan. Oke. Lalu Ibu bergabung, berapa orang satu angkatan waktu itu yang terima? Saya cukup banyak, saya pastinya, tapi lebih dari 5 orang waktu itu. Yang 5 orang itu masih ada Yang angkatan saya masih ada 1 orang. Di mana? Di bagian Sky. Di pusat Sky. Okay. Lalu setelah Ibu bergabung di 23 tahun lalu, apa yang terbetik setelah bergabung dengan Koperasi Simpan Pinjam Nasari? Ya, saya bersyukur gitu ya, bisa bergabung di KSP Nasari, bisa bekerja di sini. Ini apa ya? Koperasi ini kan awalnya dari waktu saya bergabung itu izinnya baru tingkat tingkat kota Semarang, terus berubah ke tingkat provinsi, terus berubah ke tingkat nasional. Jadi bertahap. Iya. Tidak langsung. Tidak. Nasional ya? Iya, bertahap Bapak. Dari tingkat kota, tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Tentu untuk sampai tahapan itu kan perlu membangun relasi, membangun jejaring, link. Ya. Apa yang dilakukan Pak Sahala sebagai pimpinan di mata Ibu? Beliau sangat tekun memperjuangkan ini. Jadi tekun dan persyaratan itu beliau sampaikan penuhi dan lengkapi dari persyaratan. Jadi kami yang di administrasi melengkapi itu, semua syarat dilengkapi untuk sampai proses dari kota ke provinsi, dari provinsi ke nasional itu kan syaratnya juga berbeda-beda dan artinya tidak main-main dengan itu. Tidak, beliau sangat konsisten untuk kita taat kepada aturan yang iya. Walaupun harus bertahap. Iya, tidak langsung mudah mendapatkan itu ya. Beliau melewati mengajari kami melalui step by step. Baik, lalu soal kepemimpinan beliau, karena beliau yang pendiri, lalu sebagai staf atau orang-orang yang sudah lama, pasti banyak mengecap juga nasihat-nasihat dari beliau. Apa yang beliau nasihatkan sebagai pimpinan Nasari? Kalau saya terkait dengan pekerjaan itu ya, kita harus
tekun tadi, tekun terus disiplin dan taat gitu ya dengan aturan dan ya semangat Pak untuk karena kadang-kadang kan kita mengurus izin juga tidak mudah ya, ada saja yang karena ada kebijakan daerah gitu, tapi beliau selalu ingatkan ya terus jangan pantang menyerah, semangat diikuti ketentuan yang berlaku. Menurut Ibu atau barangkali pernah dengar langsung dari ucapan Pak Sahala sendiri, kenapa berbisnis dengan koperasi? Karena secara kasat mata kan kita melihat koperasi ini tidak terlalu elitis. Bisnis ini di negara ini masih di kooptasi, bisnis ya kecil lah di mata masyarakat. Bahkan stereotip negatifnya kan selalu ada begitu. Beliau mau menolong banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu yang saya yang saya lihat dari beliau atau yang saya rasakan sekalipun ini, tapi beliau mau menjadi berkat bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Ibu ada nggak pengalaman ya paling tidak pengalaman personal ya sebagai pemimpin Pak Sahala ya bisa terharu, bisa barangkali menangis mengalami itu karena peran serta beliau sebagai pimpinan. Apa yang pernah Ibu misalnya alami di kepemimpinan Pak Sahala sebagai pimpinan? Beliau tidak pernah menyerah gitu Pak. Ya saya teringat kejadian tahun 2003 kalau tidak salah ketika kami harus karena kebijakan tidak boleh membuka loket di mana-mana, tetapi beliau itu kebijakan dari siapa? Dari pemerintah Pak. Pada saat itu ada dilarang misalnya tidak boleh melayani di kantor pos, tapi beliau menyemangati kami untuk kami terus semangat apapun rintangannya harus semangat. Yang saya itu ya beliau semangat dan konsisten dengan apa yang sudah beliau cita-citakan atau yang sudah beliau rintis. Itu beliau tidak pernah main-main dengan keputusannya gitu Pak. Setahu kami Mas Hari itu kan kerjasama dengan kantor pos. Kenapa pemerintah waktu itu melarang tidak bisa? Waktu itu terkait SK 975, jadi hanya beberapa yang boleh melayani gitu. Nah, koperasi juga tidak semua koperasi boleh melayani. Gitu. Kalau boleh tahu di masa menteri siapa waktu itu? Aduh, saya tidak ingat 2003 kalau nggak salah. Ya. Jadi situ tantangannya dan beliau sabar untuk berproses itu. Iya, tetap mendampingi kami karyawan yang di lapangan pada saat itu. Lalu sebagai pemimpin barangkali waktu rapat, waktu memberi arahan pasti pernah lihat marah juga. Bagaimana ekspresi marah dari Pak Sahala itu? Orang yang bijak itu tidak pernah marah, tapi orang yang bijak itu kan tidak mungkin terlontar kata-kata yang tidak pantas begitu. Apa yang Ibu pernah dengar dari kita manusia, kita tidak ada yang sempurna, tapi waktu dia marah bagaimana? Beliau kan orangnya tegas ya Pak. Kalau yang saya ingat misalnya kinerja kami jelek itu, Bapak paling apa kerja kalian, mana hasilnya gitu kan? Apa kerja kalian dengan mungkin ya marah gitu, menyatakan nggak, mana kerja kalian, apa kerja kalian, tidak ada misalnya hasilnya 0 ketika kami tidak perform, ketika kinerja kami buruk jelek atau masih kurang baik. Tapi jika misalnya perusahaan atau personal tahu punya prestasi apa yang beliau mengapresiasi, beliau akan mengapresiasi dengan cara apa misalnya? Dengan cara beliau menunjukkan kasihnya gitu dengan patut kita misalkan di forum, ini begini, patut kita apresiasi, kita berikan mungkin kalau di kantor itu ya kenaikan gaji atau apa atau insentif gitu Pak, gitu. Baik,
di 75 tahun beliau nanti di 3 April 2025, jika Tuhan berkehendak, buku ini akan diterbitkan dan dirayakan ulang tahun dia. Sebagai orang yang lama di Nasari, apa yang Ibu testimonikan tentang Pak Sahala Panggabean, barangkali ucapan juga ulang tahun beliau. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak membangun koperasi Nasari ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga karena saya diberi kesempatan untuk bergabung di Nasari sampai hari ini. Terima kasih untuk teladan yang Bapak berikan. Selamat ulang tahun Bapak. Panjang umur, sehat selalu, dan tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ibu waktunya. Ya. Terima kasih. Ibu, satu lagi narasumber yang butuh saya wawancara, Pak Andi Istrianto. Ya? Saya panggilkan Pak. Mohon nanti Bu ya. Ya. Kasih Bu ya. Ya.